dan berduka bersama Anda dan semua suster di provinsi. Suster Estokia adalah wanita hebat dan SSPS yang berdedikasi. Banyak orang akan mengingatnya dengan rasa syukur dan akan merasa kehilangan karena kepergiannya. Bersamamu semua, saya bersyukur kepada Tuhan atas hidup, panggilan, dan misi Suster Estokia. Semboyan hidup bakti Suster Esto diambil dari Mazmur 94 tentang Tuhan pembela keadilan. Dalam moto hidup Suster ini, Tuhan dilambangkan dalam dua metafor. Tuhan, kota bentengku, Allahku adalah gunung batu perlindungan arah hidup yang benar. Semboyan ini tidak hanya dimaksudkan Suster Esto untuk dirinya sendiri, melainkan untuk semua orang yang dia layani dengan penuh kasih dalam perjuangan demi keadilan dan kemanusiaan. Ini nyata sekali dari apa yang ditulis almarhumah pada kartu kenangan Pesta Emas Kaul Kebiaraan 7 tahun yang lalu. Dia menulis, Tuhan itu baik. Tuhan memberi hatiku untuk mencintai. Tuhan memberi tanganku untuk melayani. Tuhan memberi kakiku untuk melangkah kepada mereka yang terpinggirkan. Tuhan memberi wajahku untuk menampakkan rasa belas kasih. Tuhan memberi mataku untuk melihat penderitaan sesamaku. Tuhan baik. Tahun 1997 kami bersama-sama mendirikan Truk F dalam sebuah pertemuan dengan sejumlah aktivis kemanusiaan di Chandranitya. Ada beberapa divisi yang terbentuk waktu itu. Suster Esto mengepalai divisi perempuan. Tahun 1999, ketika Truk F membantu pengungsi Timor Leste, Suster Esto menunjukkan keberanian yang luar biasa. Sementara beberapa konfrater, mereka ada di sini, Pater Ansel, Thomas Tue, Hubert Thomas, ketika mereka menemui pengungsi, Suster Esto sendiri berdiri menghadapi teror kaum milisi Aitarak dan Besi Merah Putih yang mengancam tembak para pengungsi. Tahun 2005, Suster bersama relawan Truk F juga terlibat aktif membantu para korban gempa dan tsunami yang dahsyat di Aceh 26 Desember 2004. Sesudah berkiprah di tempat lain, Suster sadar bahwa di wilayah kita di Nian Tanah Sika ini ada banyak korban ketidakadilan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan terhadap kaum perempuan dan anak-anak, praktik human trafficking. Karena itulah beliau berjuang mendirikan sebuah shelter, rumah aman untuk menolong ibu dan anak yang menjadi korban kekerasan. Tahun 2007, dokter sudah mendiagnosa bahwa Suster Esto menderita kanker dan mungkin hanya bisa bertahan hidup beberapa bulan. Tapi cintanya pada orang-orang kecil membuat dia lupa akan kondisi kesehatannya. Dan ternyata kanker juga lupa akan Suster, sehingga dia masih bisa berjuang dengan penuh semangat selama 14 tahun. 2 tahun lalu, dalam pemeriksaan medis di Rumah Sakit Siloam, Surabaya, ternyata pembuluh darah jantungnya mengalami penyumbatan hebat dan jantungnya hanya berfungsi 10%. Tapi dalam 2 tahun itu dengan 10% debar jantung itu, Suster tidak mau dioperasi dan tetap minum herbal dan tetap berjuang. Pada tanggal 2 November 2021, tepat 1 minggu lalu,
Beliau masih ikut demo damai memperjuangkan hak-hak 17 anak. Suaranya yang bergetar saat itu merupakan wasiat dan testamen terakhir. Jauh-jauh hari dia sudah berpesan kepada rekan-rekannya, kalau saya boleh mati, tapi perjuangan kemanusiaan tidak boleh mati. Di depan para pejabat waktu itu, Pater Hubert Thomas dengan gayanya yang khas berkata kepada mereka semua, suster ini Desember nanti berusia 80 tahun. Dan mungkin beliau hampir mati. Tapi sebelum mati beliau ingin sekali melihat keadaan kabupaten kita ini lebih baik, lebih peduli HAM, lebih peduli pada mereka yang terpinggirkan. Sekarang suster pergi, 1 minggu kemudian kita mengantar dia. Sekarang dia bawa seluruh debar teriakan anak-anak itu hadirat Tuhan sendiri. Dia bawa mereka ke hadirat Tuhan, ke jantung hati Tuhan. Dan itu harus menjadi peringatan dan wasiat untuk kita. Kalau tanah ini mau mendapat berkat dari derabulanian tanah, kita harus mendengar cerita mereka sekalian.
memanggil saudari kita, Suster Eustokia Monika Nata, SSPS, ke hadapan hadiratnya. Jenazahnya kita serahkan kembali ke tanah, tetapi kita percaya bahwa Kristus akan mengubah tubuhnya yang mulia. Semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkan dia untuk kehidupan kekal. Kita tahu bahwa ketika dibaptis, kita disatukan dengan Kristus dan turut mati bersamanya. Saudari kita ini mati bersama Kristus. Semoga dia hidup pula dalam keadaan baru seperti Kristus. Yang telah ditanamkan dalam diri saudari kita ini mekar bagaikan bunga yang semerbak harum mewangi. Dan ia kembali ke tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasaan dan maut kelak memuliakan saudari kita ini dalam kebangkitan orang-orang mati. Semoga engkau memasuki kehidupan abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendoakan saudari kita ini kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab ia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun ia sudah meninggal.